ID dari kelompok kami. Di sini terdapat 12 tabel dan 12 tabel ini hanya satu yang tidak mempunyai primary key, yaitu tabel detail peminjaman. Nah, tabel fakultas mempunyai primary key yang bernama kode underscore fakultas, prodi dengan nama kode underscore prodi, dan kode underscore fakultas sebagai foreign key. Lalu ada tabel mahasiswa, primary key-nya adalah name, dan foreign key-nya adalah kode underscore prodi. Lalu ada tabel petugas dengan ID petugas primary key, dan tabel notifikasi yang mempunyai primary key, ID notifikasi, dan foreign key, name, dan kode underscore peminjaman. Lalu ada tabel peminjaman yang mempunyai primary key, kode underscore peminjaman, dan terdapat 3 foreign key, yaitu name, ID underscore petugas, dan ID underscore buku. Lalu selanjutnya ada tabel pengembalian yang mempunyai primary key, kode underscore pengembalian, dan 4 foreign key, yaitu name, kode underscore denda, kode underscore peminjaman, dan ID underscore petugas. Selanjutnya ada tabel denda yang mempunyai primary key, yaitu kode underscore denda. Lalu ada tabel kategori underscore buku yang mempunyai primary key, yaitu ID underscore kategori buku. Lalu ada tabel rak buku yang mempunyai primary key, kode underscore rak. Kemudian ada tabel buku yang mempunyai primary key, yaitu ID underscore buku, dan 3 foreign key, yaitu ID underscore kategori buku, kode underscore rak, dan kode underscore peminjaman. Sedangkan tabel detail peminjaman ini sebagai foreign key saja antara tabel peminjaman dan tabel buku yang hubungannya adalah many to many. Dan dari 12 tabel ini terdapat kardinalitas, diantaranya ada one to one, many to one atau one to many, dan many to many. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai flow coding pada menu peminjaman, CRUD peminjaman, pengembalian, dan login user berdasarkan proyek kelompok kami. Di sini yang pertama pada file view read peminjaman, jadi ini terdapat script jQuery untuk membuat server-side data table. Nah, di sini URL itu diarahkan ke controller peminjaman dan function data table. Lalu type-nya ini post. Selanjutnya, ini merupakan file untuk insert peminjaman. Kita langsung ke controller. Di sini terdapat pada function data table string list itu untuk memanggil fungsi model data tables. Pada peminjaman model, nah yang pertama script ini tuh untuk definisi variabel. Di sini yang pertama ada var string column order, itu untuk field yang ditampilkan. Nah, null ini berarti primary key. Untuk var string column search itu untuk field yang bisa dilakukan pencarian. Untuk var string order itu untuk field yang pertama diurutkan berdasarkan hasil pencarian. Selanjutnya var string table itu berisi nama table. Selanjutnya di sini ada private function get data tables query. Di function get data tables query ini terdapat query untuk menampilkan data atau read data dari database. Nah, ini query-nya seperti ini. Selanjutnya for each. For each ini untuk search data. Lalu script ini if string search value ini jika data tables mengirimkan pencarian dengan metode post, nah maka ini akan dijalankan, script ini akan dijalankan. Lalu selanjutnya script ini itu untuk data pencarian. Jika data pencarian tersebut ada, maka akan diurutkan dengan script seperti ini. Selanjutnya function get data tables untuk mereturn atau mengembalikan data ke controller. Selanjutnya function count filter itu untuk menghitung total data sesuai filter. Lalu function count all itu untuk menghitung total data di table. Selanjutnya kita akan balik ke controller peminjaman string no.
string no ini untuk memulai penomoran. Lalu for each ini untuk script looping untuk mencetak data JSON. Lalu output ini untuk mengirim data JSON. Nah, echo JSON encode string output ini yaitu output yang akan ditampilkan pada data table dalam format JSON. Selanjutnya, function insert. Di sini function insert ini untuk menampilkan dan mengirim data ke view insert peminjaman. Selanjutnya, function insert submit untuk mengirim data ke model. Ke peminjaman model, pada model ini data dimasukkan ke database. Selanjutnya kita ke kontrol peminjaman lagi. Ini ketika link delete diklik, maka akan diarahkan ke controller function delete sesuai dengan kode peminjaman. Nah, ini dia script function delete-nya. Lalu pada model peminjaman, nah ini akan mengirim data ke model yang tadi dari controller, lalu dari model ini data akan dihapus di database. Itu tadi merupakan penjelasan singkat mengenai flow coding pada menu peminjaman. Pada menu peminjaman ini tidak ada edit, dikarenakan menurut kelompok kami, bukti peminjaman yang telah tercetak itu tidak bisa diubah atau diedit kembali. Selanjutnya untuk flow coding pengembalian. Nah, di sini sebenarnya untuk flow coding pengembalian itu sama saja, tidak jauh beda dengan flow coding pada peminjaman. Di sini file read pengembalian view di sini sama, terdapat jQuery untuk membuat server side data table. Lalu di sini URL-nya diarahkan ke kontrol pengembalian function data tables. Lalu type-nya post. Kemudian ini merupakan file dari insert pengembalian. Selanjutnya kita akan ke controller pengembalian. Di sini terdapat seperti tadi string list itu untuk memanggil fungsi model data table. Nah, ini script untuk definisi variabel. Di sini var string column order itu untuk field yang ditampilkan. Ini null primary key untuk yang primary key, dan ini var string column search itu untuk field yang bisa dilakukan pencarian. Lalu var string order field yang pertama diurutkan berdasarkan hasil pencarian. Var string table berisi nama table. Lalu function get data tables query. Di function get data tables query itu terdapat query untuk menampilkan data atau read data dari database. For each untuk search data. Lalu ini untuk jika data tables mengirimkan pencarian dengan metode post, maka ini akan dijalankan. Selanjutnya ini untuk jika data pencarian tersebut ada, maka akan diurutkan dengan script ini. Lalu function get data tables untuk mereturn atau mengembalikan data ke controller. Ini scriptnya. Lalu function count filter untuk menghitung total data sesuai filter. Selanjutnya function count all itu untuk menghitung total data di table. Kita akan kembali pada controller pengembalian. Di sini string no untuk memulai penomoran. For each di sini untuk script looping untuk mencetak data JSON. Lalu output ini untuk mengirim data JSON. Kemudian echo JSON encode ini untuk output dalam format JSON. Kemudian function insert untuk menampilkan dan mengirim data ke view insert pengembalian. Kemudian function insert submit untuk mengirim data ke model. Untuk mengirim data ke model, nah pada model di sini, model pengembalian. Nah di sini maka data akan dimasukkan ke database. Itu saja untuk flow coding
dari menu pengembalian, kurang lebihnya seperti itu, sama saja pada flow holding peminjaman. Nah, untuk menu pengembalian ini tidak ada edit dan delete dikarenakan untuk menghindari manipulasi atau penyalahgunaan data. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai flow coding login. View login di sini. Nah, di sini ada library login karena di sini terpisah dengan yang tema tadi karena login itu tidak ada sidebar, header dan footernya, maka library-nya itu disatukan dengan file view login. Di sini ada CSS-nya yang digunakan dan ini JavaScript. Selanjutnya di sini ada form loginnya untuk login. Di sini form metodenya post, actionnya itu diarahkan ke controller login. Dan di sini terdapat dua form untuk username dan form untuk password. Lalu selanjutnya di sini ada untuk tombol submit, input type submit, name-nya submit. Di sini public function login user itu untuk menampilkan form login ini. Lalu private function login submit itu jadi ketika teman-teman mengklik tombol submit, maka form validation akan mengatur login submitnya. Jadi di sini proses pada saat tombol login di submit atau diklik. Nah, di sini ada aturan validasi yang digunakan, yaitu untuk username ada 2 di sini, satu lagi untuk password. Dan ini untuk jika validasinya sukses atau berhasil. Selanjutnya, sini ada public function login check. Public function login check ini itu untuk mengecek dan menyesuaikan dengan database. Di sini untuk menangkap data input dari view, lalu di sini string data login untuk mengecek username dan password sesuai dengan di database. Ini berarti username dan password. Selanjutnya kita akan ke model. Di sini di model itu berarti hanya ini public function read single string username. Di sini tuh berfungsi untuk mengambil data atau read data dari table user di database untuk login. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk flow coding ini. Terima kasih. Jadi di sini saya akan mendemokan aplikasi yang telah kelompok kami buat. Yang pertama ada halaman login. Kemudian kita akan login. Nah, halaman yang pertama muncul yaitu halaman dashboard. Di sini ada header, kemudian ada navigasi menu. Pada dashboard ada tampilan untuk statistik dengan grafik. Kemudian menu selanjutnya ada mahasiswa yang berisi tabel mahasiswa dan grafik mahasiswa. Yang ketiga ada program studi. Keempat ada fakultas. Kelima itu ada buku. Di dalam buku itu ada koleksi buku, kemudian kategori buku dan rak buku. Selanjutnya ada menu peminjaman, menu pengembalian, petugas, denda, dan setelah itu ada notifikasi. Jadi di sini saya mencontohkan membuat transaksi peminjaman. Klik transaksi peminjaman pada menu peminjaman, kemudian pilih NIM. Di sini saya akan memilih NIM yang ini dengan nama Johnson, kemudian proses. Nah, di sini untuk memilih judul buku yang ingin dipinjam, misalkan ini buku. Nah, ini sudah 2 buku, kemudian diproses peminjaman. Nah, nantinya akan muncul data peminjam dengan status belum dikembalikan. Kemudian ingin
otomatis dibuat notifikasi untuk peminjam terakhir. Kemudian untuk pengembalian, klik transaksi pengembalian, kemudian pilih kode peminjaman yang ingin dikembalikan. Misalnya ini nama Johnson, tidak ada denda keterlambatan. Jika ada denda lainnya, maka klik denda lainnya, pilih. Oke, kemudian proses pengembalian. Nah, maka pengembalian telah selesai dengan keterangan denda tidak ada denda, notifikasi telah dihapus. Kemudian untuk grafik seperti ini, koleksi buku per kategori, peminjaman buku per program studi, dan buku yang diminati. Kemudian untuk ekspor, saya contohkan pada menu peminjaman. Di sini ada buat laporan Excel, klik Save, kalian lihat. Di sini sudah ada laporan transaksi peminjaman.